dari sini kan sudah ke belakang ya teman-teman ya, berarti tinggal kita nekuknya itu ke depan. Jadi setengah kita peras seperti ini, agak turun kemudian naik seperti itu. Nah itu arah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yano Adi Tricayana di channel YouTube Yano Adi Bonsai Blitar. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam satu hobi buat teman-teman semua. Yang pastinya tetap sehat selalu dan sukses selalu ya teman-teman ya. Semoga tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat berbagi info dan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan membuat video ya teman-teman ya. Jadi bahan sancang lagi. Ini sancang ini kemungkinan berasal dari pecah batang ya teman-teman ya. Ada bekasnya seperti ini. Teman-teman juga mungkin bisa membaca sendiri karena bekasnya masih. Nah, saya sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi kalau pecah batang itu kalau targetnya kecil, maksudnya segini udah jadi, lingkar batang segini sudah jadi, itu pecah batang itu harus dimulai dari kecil ya teman-teman ya, biar lukanya ini bisa natural. Ini sudah termasuk natural tapi tetap kelihatan ya teman-teman ya kalau pecah batang itu. Nah kalau mau nggak kelihatan lagi, itu harus targetnya 2 kali lipat dari besar ini ya teman-teman ya, besar batang ini. Nanti mungkin sudah nggak kelihatan atau sudah natural. Jadi seperti itu teman-teman. Nah bagaimana caranya biar bikin bonsai itu nggak istilahnya, walaupun kecil targetnya tidak terlalu besar tapi bisa natural. Teman-teman bisa melakukan tata akar ya teman-teman ya, seperti di tutorial sebelumnya sudah ada cara tata akar. Nah untuk pecah batang saya sangat jarang sekali menggunakan teknik itu, karena tekniknya itu harus apa ya, istilahnya targetnya itu harus besar ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk tekniknya teman-teman bisa menentukan sendiri, lebih suka yang pecah batang atau yang tata akar. Kalau saya lebih suka yang tata akar ya teman-teman ya, karena nggak terlalu besar. Misalkan kita nggak sabar, kecil pun bisa kita jadikan karena sudah natural ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja hari ini saya akan memvideokan yaitu tentang pengarahan cabang dan gerak dasar lagi. Nah kali ini yang perlu digarisbawahi teman-teman, biasanya saya menemukan pertanyaan itu seperti ini, nekuknya itu gimana, terus kemudian arahnya itu seperti apa, terus dasarannya itu bagaimana. Biasanya seperti itu, karena seringkali banyak yang menggunakan teknik ini juga. Ini kan potong sini terus kemudian tunas dua gitu. Nah kebanyakan kok kaku, dilihat itu kok kaku, itu kenapa? Oh ternyata dasarannya. Nah dasarannya itu gimana? Jadi teman-teman bisa saksikan video ini sampai habis ya teman-teman ya. Oke, untuk bahan ini di sini ada 2 tunas seperti ini ya teman-teman ya. Dari samping seperti ini, 2 tunas seperti ini. Nah 2 tunas seperti ini kalau nanti kan ini targetnya kemungkinan besar ya teman-teman ya. Kalau kita pakai semua, misalkan ini kita arah-arah saja, besarnya kalau misalkan seginilah, sejari gini. Nah kalau sejari gini kan otomatis nanti ini akan apa ya, istilahnya akan dempet ya teman-teman ya. Jadi lebih baik ini kita buang. Karena kenapa kok nggak ditekuk maju aja gitu. Untuk cabang itu ini kita buang dulu ya teman-teman ya. Saya baru memberi penjelasan.
untuk cabang itu bagusnya ke arah belakang dulu. Ketika waktu nekuk itu ke arah belakang dulu. Jadi ketika misalkan ini masih kecil, jadi ke arah belakang dulu, kemudian ke depan ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan yang dipakai mata tunas yang mana gitu, misalkan tumbuh gitu, jadi kita bisa enak. Maksudnya enak itu biasanya kan kita memakainya anak cabang pertama itu di belakang ya teman-teman ya, untuk mengatur dimensi biar lebih bagus. Jadi bisa di belakang, berarti nekuknya kita ke belakang dulu. Oke, langsung saja saya arahkan menggunakan kawat ya teman-teman ya. Nah oke, sekarang sudah saya tekuk pakai kawat atau sudah saya lilit kawat ya, tinggal saya mengarahkan. Nah arah ini kan dari sini kan sudah ke belakang ya teman-teman ya, berarti tinggal kita nekuknya itu ke depan. Jadi setengah kita peras seperti ini, agak turun kemudian naik seperti itu. Nah itu arah ke depan. Nah kalau misalkan nanti pengennya los potong itu harus satu tekukan kita potong. Nah untuk satu tekukan kita potong itu kita kan juga memilih tunas ya teman-teman ya. Tadi kan sudah ada mata tunas atau calon anak cabang pertama itu kan yang di belakang. Berarti kan kalau anak cabang yang kedua itu berarti kan yang di depan ya teman-teman ya. Jadi mata tunasnya teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti kalau dipotong di sini otomatis mata tunasnya yang dipakai untuk anak cabang kedua itu di depan, kemudian terusannya di tengah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau memang kita nggak main los potong, kita mainnya langsungan, pakai langsungan itu kita juga bisa melakukan seperti ini. Jadi tinggal kita nunggu mata tunas di belakang atau anak cabang pertama di belakang, kemudian di depan, kemudian terusannya tetap menggunakan ini. Itu sistem pembagiannya seperti itu. Nah jadi untuk asnya kan ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini tuh kita arahkan juga. Nah kita arahkan di bagian sini itu agak condong miring ya, agak ke sebelah kiri, kemudian ini kita luruskan. Tujuannya apa kok nggak langsung lurus aja, kan ini targetnya besar teman-teman, targetnya besar. Nanti kalau langsung lurus nanti nggak ada geraknya. Nah gerak dari pohon ini nantinya ini teman-teman, jadi liukannya itu terletak di sini, luka pemotongan sama sini. Kemungkinan nanti kalau targetnya besar, misalkan targetnya itu besar gitu, kita nunggu imbangnya itu kita bisa menggunakan ini. Nah ini untuk terusannya, dan ini cabang keduanya, kemungkinan bisa seperti itu kalau targetnya besar, ada sejempol gini. Tapi kalau targetnya lebih besar lagi berarti kita ngambilnya di atas ini. Jadi apa istilahnya, jarak antara ini dan cabang kedua itu lebih longgar lagi kalau targetnya lebih besar ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah perlu diketahui lagi kalau targetnya besar, kita misalkan di sini gitu ya teman-teman ya, kemungkinan kita menggunakan selengan lah, target kita selengan gitu. Kemudian kita pengennya di sini, ini sudah apa ya istilahnya, nanti akan bila kita besarkan semua nanti akan cebol, pohonnya itu akan nggak punya badan ya teman-teman ya. Misalkan ini selengan gini ya teman-teman, jadi jarak ini antara ini kan sudah nggak ada, nanti ini otomatis kan ikut besar. Jadi seperti itu. Kita juga membaca dari pertama, akar itu jarak akar sama tangan pertama itu seberapa, terus targetnya itu seberapa. Nah kemudian jarak ini, jarak cabang pertama sama cabang kedua itu lebih pendek daripada jarak akar sama jarak batang. Enaknya seperti itu ya teman-teman ya, kalau kita program dari nol. Tapi kalau kita sudah menemukan bahan yang kemungkinan nggak seperti itu, jadi kita cukup memaksimalkan aja. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk arahannya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, ini saya buatkan khusus untuk pemula yang memang benar-benar bingung dalam sistem pengarahan. Nah untuk backnya, kalau kita targetnya kecil atau ini nutup aja gitu, kita menggunakan ini bisa. Tapi kalau targetnya besar, kita backnya bisa menggunakan di setelah terusan ini atau setelah tunas ini.
mungkin di sini atau di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk pengarahannya sementara seperti ini dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk cabang pertamanya ini dan ini terusannya, nanti cabang keduanya menggunakan ini atau mana nanti dilihat dari perkembangannya tunas yang sebagai terusan ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini besar berarti agak atas, kalau misalkan ini enggak terlalu besar berarti pakai ini juga enggak apa-apa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, melihatnya itu. Oke, video hari ini kemungkinan sekian dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.